di mana kejar-kejaran itu cukup melelahkan dari kedua belah pihak. Tapi karena pencuri itu memiliki skill dalam melarikan diri, Johnny pun pada akhirnya kehilangan jejak dari pencuri itu. Dan saat Johnny kembali untuk menemui Fatimah, ternyata terjadi masalah lagi di mana para polisi yang berpatroli atau berjaga di pasar ini mencoba membuka peti yang dibawa oleh Johnny itu karena terlihat mencurigakan. Dan Johnny terlihat sangat panik karena dia tidak tahu apa sebenarnya isi dari peti itu. Tapi yang pasti Johnny beranggapan bahwa isinya bisa membuatnya dalam masalah. Dan ternyata situasi ini dilihat oleh Nelson. Tapi dia hanya sebentar saja karena dia diperintahkan oleh polisi untuk menjauh dan pergi. Ya, akhirnya karena Johnny tak ingin mendapatkan masalah, Johnny yang mengingat salah satu polisi ini yang tadi dia lihat di toko ponsel. Akhirnya mengatakan kepada polisi itu bahwa barang yang dia bawa adalah milik wanita penjaga toko ponsel yaitu Maria. Yang dimana setelah mendengar itu, polisi ini pun memerintahkan anggotanya untuk tidak membuka peti itu dan pergi meninggalkan Johnny. Dan di sini kita lagi-lagi belum diperlihatkan apa sebenarnya isi dari peti ini. Tapi tenang saja, kita juga pada akhirnya akan mengetahui isi dari peti itu. Dan untuk itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan di sini, Johnny yang kesal akhirnya meminta Fatimah untuk tidak mengikutinya lagi. Sementara di lain sisi, air ketuban teman Maya akhirnya pecah, yang dimana dia akhirnya diantarkan ke rumah sakit oleh Maya dan anak dari bosnya tempat dia bekerja, yang kita sebut saja dia Jimmy. Namun di lain sisi juga, Nelson datang menemui Don Dario dan mengatakan bahwa peti miliknya telah ditemukan polisi, yang sebenarnya tidak jadi karena Nelson pergi tanpa mengetahui kelanjutannya. Dan Don Dario mendengar itu terlihat kesal, dan akibat itu rekan Don Dario mendengar keributan akhirnya bertanya kepada Don Dario dengan berkata apa yang sedang terjadi. Di mana Don Dario menjelaskan kepada rekannya yang kita sebut saja Sulaiman dengan berkata bahwa dia tadi pagi menerima pesan dari Sulaiman yang menggunakan semacam kode yang biasa mereka gunakan seperti tomat dan selada yang hanya mereka berdua ketahui. Dan tadi pagi Sulaiman meminta Don Dario untuk memisahkan tomatnya menjadi 7 bagian lalu mengkapalkannya. Dan itulah yang sudah Don Dario lakukan. Namun tak lama setelah Don Dario memisahkan menjadi 7 bagian, polisi datang ke tempatnya ini, dan karena itulah Don Dario mengirimkan 7 bagian atau 7 peti itu untuk dibawa pergi tidak jauh dari tempat ini hingga penggeledahan yang polisi lakukan selesai. Sulaiman yang mendengar itu semua terlihat kesal dan bertanya kepada Don Dario apakah Don Dario mengirimkan 250.000 US dollar untuk dibawa jalan-jalan keliling pasar dan sekarang malah ada bersama polisi. Pertanyaan itu tiba-tiba dijeda karena mereka menyadari Nelson dari tadi mendengarkan percakapan mereka yang seharusnya tidak diketahui oleh Nelson ini. Dan akibat itu Don Dario pun meminta Nelson untuk pergi meninggalkan mereka. Dan setelah Nelson pergi, mereka pun kembali membahas tentang yang terjadi. Di mana ternyata Sulaiman memerintahkan Don Dario untuk memisahkan 7 bagian tomat itu, maksudnya adalah membagi uang 250.000 US dollar menjadi 7 bagian. Tapi ternyata Don Dario ini salah mengartikan pesan yang dikirimkan Sulaiman itu. Dan jika bukan uang yang dibagi 7 bagian oleh Don Dario ini, lalu apakah yang dipisahkan menjadi 7 bagian itu oleh Don Dario ini? Dan untuk mengetahuinya, kita akan ke sisi Johnny, di mana hari terlihat sudah gelap dan Johnny sangat penasaran tentang isi peti yang dibawanya itu. Di mana dia memutuskan untuk melihat isi peti itu di suatu tempat yang sepi yang masih di sekitaran pasar. Dan saat Johnny membuka satu peti itu, alangkah terkejutnya Johnny setelah melihat isinya, yang ternyata adalah kepala manusia dengan mulut yang terbuka. Dan akibat ini kita sudah bisa menebak tentang isi peti yang lainnya, yang tentu saja
adalah bagian tubuh mayat ini. Dan alangkah terkejutnya Johnny karena ternyata yang dari tadi dia bawa keliling pasar ternyata adalah tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Dan entah bagaimana dengan pria yang telah mencuri satu peti tadi itu. Yang pasti pria yang mencuri satu peti itu tidak menduga bahwa yang dia curi adalah peti yang berisi bagian tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Namun siapakah mayat wanita ini dan kenapa dia sampai dimutilasi menjadi 7 bagian? Oke, begini ceritanya. Jadi, mayat yang dibawa Johnny dari tadi keliling pasar ini adalah mayat wanita yang disekap Sulaiman dan Don Dario atas permintaan suami wanita tersebut yang kita sebut saja Tommy, dan ini sosoknya yang sebenarnya mereka melakukan penyanderaan hanya untuk mendapatkan uang dari ayah wanita tersebut dengan tebusan 250.000 US dollar, dan Don Dario dan kawan-kawan sudah berhasil mendapatkan uang itu, tapi wanita itu belum sempat dibebaskan karena saat wanita tersebut disekap di tempat anak buah Don Dario yaitu Bambang dan kawan-kawan, ternyata wanita itu bunuh diri dengan mengerikan, dan akibat itu Don Dario pun memutilasinya menjadi 7 bagian yang sebetulnya akibat salah paham terhadap pesan dari Sulaiman ini. Dan karena adanya laporan dari ayah wanita tersebut bahwa yang menculik putrinya itu menyekapnya di pasar, polisi banyak berpatroli di sekitaran pasar untuk menemukannya. Dan akibat itulah Don Dario menyewa pembawa gerobak untuk membawa bagian-bagian tubuh yang sudah dimutilasi agar tidak ditemukan oleh polisi hingga situasi kondusif. Dan di sini Don Dario pun memerintahkan Bambang untuk menghubungi Johnny itu. Di mana Johnny yang mendengar teleponnya berdering itu tak menghiraukannya, di mana dia mencoba berlari dengan niat untuk melaporkan ke polisi tentang apa yang baru saja diketahuinya ini. Tapi dia terhenti di tempat yang terlihat menjual bermacam-macam elektronik, termasuk ponsel yang diinginkannya itu. Dan akibat itu, Johnny mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi, dan dia lebih memilih untuk mencapai keinginannya, yaitu memiliki ponsel impiannya ini. Ya, akhirnya Johnny pun menghubungi Bambang dan berkata bahwa dia ingin $100 jika ingin petinya dikembalikan. Di mana mereka akhirnya sepakat untuk melakukan pertemuan di tengah pasar. Namun sebelum kita melihat pertemuan itu, kita akan ke sisi Nelson di mana dia akhirnya mengetahui bahwa Johnny masih memiliki 7 peti itu setelah berbicara dengan 2 polisi ini. Yang dimana Nelson ini menganggap bahwa isi peti itu adalah uang 250.000 US dollar. Dan akibat mengetahui itu, Nelson pun menceritakan semuanya kepada anggotanya dan mengajak para anggotanya itu untuk bersama-sama mencari Johnny dan mengambil 7 peti yang mereka yakini adalah uang 250.000 US dollar itu. Sementara di lain sisi di rumah sakit tempat teman Maya melahirkan, dokter memberitahu Maya bahwa temannya membutuhkan darah dari keluarganya, dan temannya meminta Maya untuk mencari atau memberitahu pacarnya yang ternyata adalah Bambang, di mana Maya ini hanya mengetahui namanya tapi tidak pernah bertemu dengan Bambang. Ya, akhirnya Maya dan Jimmy pun pergi ke alamat yang diberikan temannya itu untuk mencari Bambang. Tapi ternyata dia malah mendatangi TKP kejadian di mana wanita yang disekap itu bunuh diri. Ya, akhirnya membuatnya ketakutan dan segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat Maya kembali untuk mendatangi Jimmy, ternyata beberapa polisi sudah menunggunya, dan ternyata tempat ini memang diawasi oleh polisi karena menunggu tersangka penculikan kembali ke tempat ini. Dan untuk Johnny, dia akhirnya mencoba kembali untuk mengambil peti berisi mayat yang ditinggalkannya tadi. Tapi ternyata Johnny tidak bisa ke arah sana karena sedang terjadi kebakaran yang membuat Johnny tidak diperbolehkan masuk untuk mengambil peti yang ditinggalkannya itu. Dan Johnny beranggapan semua petinya sudah hangus terbakar.
Tapi Johnny yang tak kehilangan akal akhirnya mengambil beberapa peti kosong di sekitarnya dan menggunakan gerobak yang dia lihat di sana untuk melakukan pertemuan dengan Bambang agar mendapatkan uang $100 dan Johnny bisa membeli ponsel impiannya. Namun di tengah perjalanannya untuk menemui Bambang, Johnny merasa ada yang mengikutinya yang ternyata adalah Fatimah yang dimana mereka berdua akhirnya bersama-sama pergi untuk menemui Bambang. Dimana setelah pertemuan itu terjadi, Bambang menyadari bahwa peti yang dibawa oleh Johnny ini bukanlah peti yang diinginkannya. Namun tak lama setelah mengetahui itu, inilah yang terjadi. Anggota Nelson menembak dan membunuh teman Bambang itu yang dimana Johnny dan Fatimah berhasil bersembunyi dari Nelson dan anggotanya itu. Dan Nelson akhirnya menyadari bahwa bukan peti ini yang dia inginkan, yang dimana mereka akhirnya pergi karena polisi mulai berdatangan akibat tembakan itu. Sementara untuk Bambang, ternyata dia mendapatkan kesialan juga karena dia akhirnya ditangkap oleh polisi yang mengejarnya itu. Dan Bambang akhirnya digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan bersama Maya, Jimmy, dan satu ladyboy ini karena kasus memukuli pelanggannya. Namun sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan mereka ini, kita kembali ke sisi Johnny dan Fatimah di mana setelah situasi kondusif, mereka akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Di mana di sini Fatimah yang mendengar Johnny kesal karena kehilangan peti aslinya yang hangus terbakar, akhirnya mengungkapkan kepada Johnny bahwa sebenarnya peti yang aslinya masih ada dan Fatimah telah menyimpannya di suatu tempat. Karena ternyata di saat kejadian sebelum Johnny membuka petinya, Fatimah selalu mengikuti Johnny dari belakang, di mana setelah Fatimah melihat Johnny yang ketakutan dan berlari, Fatimah langsung melihat isi peti itu juga, tapi dia segera mengamankannya di suatu tempat dan itulah sebabnya petinya tidak hangus terbakar saat terjadi kebakaran. Dan setelah Johnny mengkonfirmasi bahwa peti yang berisi potongan tubuh manusia itu memang masih ada, Johnny pun menghubungi Don Dario untuk melakukan kesepakatan agar Johnny tetap bisa mendapatkan $100 untuk membeli ponsel impiannya. Tapi belum sempat kesepakatan terjadi antara mereka, ternyata ponsel yang digunakan Johnny malah kehabisan baterai. Yang dimana Johnny dan Fatimah berencana untuk mencari cara agar bisa menelpon kembali Don Dario itu. Tapi sebelum itu, kita akan ke sisi Maya yang ada di kantor polisi, di mana di sini Maya berhasil menjual ponsel temannya itu kepada polisi ini untuk biaya persalinan temannya itu. Dan untuk Maya yang tadi datang ke TKP penculikan, polisi tidak mengkasuskannya setelah mendengar penjelasan Maya. Dan akibat ladyboy ini, Maya dan Jimmy akhirnya mengetahui bahwa orang yang dia cari yaitu pacar temannya adalah Bambang yang saat ini sedang diinterogasi. Tapi Bambang tidak mau mengakui apapun dan masih bungkam perihal penculikan itu. Namun ladyboy ini menawarkan kesepakatan kepada polisi ini, dimana ladyboy ini yakin bahwa dia bisa mengorek informasi dari Bambang itu jika polisi mau membebaskan ladyboy ini, yang dimana tak membutuhkan waktu yang lama. Akibat ladyboy itu, Bambang akhirnya mengungkapkan semua apa yang diketahuinya secara detail. Dan di sini Maya mendengar polisi bahwa ternyata polisi sedang mencari Johnny adiknya itu akibat keterangan yang diberikan oleh Bambang. Dan Maya mencoba memberitahu polisi itu agar percaya bahwa yang mereka cari adalah adiknya dengan melihatkan uang robekan pemberian adiknya itu. Dan akhirnya setelah menerangkan semua kepada Maya tentang apa yang terjadi, polisi, Maya dan Jimmy bekerja sama untuk menemukan Johnny itu. Tapi sebelum itu, Maya diantarkan ke rumah sakit untuk memberikan uang hasil penjualan ponselnya tadi. Sementara untuk Johnny dan Fatimah dalam upayanya mencari cara agar bisa menghidupkan ponselnya lagi untuk bisa menghubungi Don Dario, Johnny dari kejauhan melihat pria yang tadi mencuri satu peti miliknya
itu. Dimana setelah Johnny mendatanginya, ternyata pria yang mencuri itu adalah teman baik Johnny bernama Tano. Yang mana di sini Tano memberitahu bahwa peti yang dia curi itu sudah dibuang di sungai karena isinya mengerikan. Dan tak lama setelah pertemuan mereka ini, ternyata Nelson dan para anggotanya melihat Johnny dari kejauhan, yang dimana Johnny maupun Fatima akhirnya dibantu melarikan diri dengan dibantu Tano dengan melewati sebuah klub malam. Tapi tentu saja Nelson dan para anggotanya mencoba untuk mengejarnya, yang dimana Johnny dan Fatima berhasil lolos akibat anggota Nelson yang menembak ke arah atas dan membuat para pengunjung panik dan berlarian. Namun akibat kepanikan itu, ternyata Johnny juga terpisah dari Fatima dan Tano. Dan selang beberapa saat, Johnny kembali melihat Nelson dan anggotanya, yang dimana Johnny akhirnya mencoba melarikan diri membawa gerobaknya itu dengan memasuki sebuah parkiran. Dan Nelson dan para anggotanya itu mencoba mengejarnya juga, tapi mereka dihentikan oleh pihak keamanan yang berjaga. Ya, akhirnya salah satu anggota Nelson, yaitu wanita ini, akhirnya melakukan ini kepada pria tua penjaga parkiran itu. Dengan kejamnya, anggota Nelson itu menikam pria itu dengan beberapa kali tusukan yang akhirnya membuat pria itu tewas di tempat dengan mengenaskan. Sementara di sisi Johnny, dia akhirnya sampai di lantai atas parkiran, yang tentu saja Nelson dan anggotanya juga sedang menuju parkiran atas itu. Namun karena tidak ada jalan keluar untuk lari dari kejaran Nelson dan anggotanya, ternyata Johnny secara diam-diam memasukkan semua petinya ke dalam truk yang baru saja ingin pergi. Dan Nelson yang mengetahui itu berusaha untuk naik ke truk itu juga, tapi untungnya Johnny berhasil mencegahnya. Sampai di mana anggota Nelson kembali menembakkan senjatanya tapi tidak mengenai siapapun, dan Johnny pun untuk saat ini berhasil lolos dari kejaran Nelson dan anggotanya itu. Sementara untuk Nelson, anggotanya itu akhirnya memberikan senjatanya kepada Nelson karena dia merasa tidak becus dalam menggunakannya. Dan untuk Johnny, kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukannya selanjutnya, karena kita akan ke sisi Don Dario dan Sulaiman yang saat ini sedang menunggu kedatangan Tommy, suami wanita yang telah dimutilasi itu, di depan toko milik Tommy, di mana mereka ternyata berencana untuk segera membagi 3 saja uang 250.000 US dollar itu. Namun di saat mereka menunggu kedatangan Tommy itu, nasib sial menimpa mereka, di mana mereka dipalak oleh 2 remaja ini. Tapi untungnya hanya 2 ponsel mereka yang diambil remaja itu, tidak dengan uang 250.000 yang mereka bawa, karena Sulaiman berhasil menyembunyikannya. Kasih kopi. Kembali ke Johnny yang saat ini masih berada di atas kendaraan. Sang supir akhirnya berhenti dan ternyata melaporkan kejadian penembakan yang terjadi di parkiran tadi kepada polisi yang saat ini bersama Maya dan Jimmy. Sementara Johnny yang hanya melihat polisi itu akhirnya berusaha pelan-pelan untuk menurunkan petinya dari atas kendaraan. Dimana di sini Johnny akhirnya bertemu kembali dengan Fatimah dan Tano yang dari tadi mencari keberadaan Johnny. Dan di sini Johnny meminta tolong kepada Tano untuk mencarikannya sebuah gerobak untuk membawa petinya itu. Dan saat supir truk dan polisi itu pergi dari lokasi ini, Maya yang dalam mobil akhirnya melihat Johnny yang sedang memindahkan petinya itu. Dan untuk Johnny, Tano akhirnya datang membawa gerobak sesuai permintaan Johnny kepadanya. Dan di sini berkat ponsel yang dimiliki Tano, Johnny akhirnya bisa menghubungi ponsel milik Don Dario. Tapi tentu saja bukan Don Dario yang mengangkatnya, melainkan remaja yang telah merampok Don Dario tadi. Tapi akibat remaja ini, Johnny akhirnya mengetahui lokasi Don Dario saat ini berada. Dan Johnny maupun Fatima berencana untuk pergi menemui Don Dario itu yang saat ini bersama Tommy dan Sulaiman untuk membagi uang 250.000 US dollar hasil penyanderaan mereka yang tak berjalan sesuai rencana. Tapi ternyata polisi mengetahui situasi ini, di mana mereka berencana mengikuti Johnny dan Fatimah dari belakang. Di mana setelah Johnny mengantarkan peti itu kepada Don Dario, polisi baru akan meringkus Don Dario itu atas penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan Don Dario dan kawan-kawan.
Sampai akhirnya Johnny dan Fatimah pun tiba di lokasi untuk mengantarkan peti itu kepada Don Dario yang tentu saja diawasi dari kejauhan oleh dua polisi, Maya dan Jimmy. Dan di sini Johnny meminta Fatimah untuk menunggunya di tempat ini karena menurut Johnny akan terlalu berbahaya untuk Fatimah. Tapi Fatimah tetap ngotot ingin ikut menemani Johnny hingga akhirnya Johnny pun melakukan ini. Sí, no, sí, anda con él. Dimana setelah mendapatkan kecupan hangat dari Johnny itu, Fatimah pun akhirnya setuju mengikuti keinginan Johnny itu. Yang pada akhirnya Johnny pun bertemu dengan Don Dario itu, dimana di sini Johnny meminta uang $100 sebagai jasanya. Dan Don Dario mendengar itu berkata bahwa dia akan memberikan $100 jika Johnny membawa pergi peti itu jauh-jauh dari tempat ini. Dimana saat Don Dario masuk untuk mengambil uang $100, Johnny berubah pikiran karena melihat mobil polisi dari kejauhan sedang bersembunyi. Yang dimana tak lama setelah Johnny beranjak pergi ke arah polisi, Don Dario keluar membawa $100, tapi Johnny menolak untuk berhenti dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Di mana Nelson tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Don Dario karena sampai saat ini Nelson beranggapan bahwa peti yang sedang dibawa Johnny itu adalah uang $250.000 dan akibat penembakan itu polisi terpaksa keluar dari persembunyiannya mencoba untuk menenangkan Nelson, tapi Nelson malah membunuh polisi itu juga. Tak lama setelah itu, bantuan dari polisi datang yang dimana para anggota Nelson akhirnya melarikan diri. Namun tidak dengan Nelson itu sendiri, dimana Nelson mengancam akan membunuh Johnny jika para polisi berani mendekat. Sementara di sisi Tommy yang mendengar keributan itu, akhirnya berencana untuk pergi membawa uangnya. Tapi tentu saja Sulaiman mencegah Tommy itu, namun Tommy akhirnya mendapatkan kesempatan dan berhasil melumpuhkan Sulaiman dan pergi membawa uang $250.000 itu. Dan untuk situasi Johnny dan Nelson, keadaannya menjadi semakin menegangkan karena Nelson bersikeras tak akan melepaskan Johnny jika belum mendapatkan isi peti yang dia sangka adalah uang. Yang dimana polisi yang mengetahui isi peti itu membiarkan Nelson untuk melihat tentang apa isi dari peti itu. Dan alangkah terkejutnya Nelson setelah mengetahui isi peti itu yang ternyata adalah potongan tubuh manusia. Dan kemudian inilah yang terjadi. Nelson yang terlihat sangat terkejut akhirnya ditembak mati karena sudah berani membunuh polisi. Namun sungguh malang nasib Johnny karena dia ikut terjatuh dan kepalanya terbentur sangat kuat. Dan begitulah ending perjuangan Johnny yang dimana demi mendapatkan ponsel impiannya, Johnny harus melalui perjuangan yang cukup sulit, penuh rintangan, banyak tragedi, dan banyak memakan korban jiwa. Namun yang pada akhirnya, Johnny juga tidak mendapatkan $100 itu untuk membeli ponsel impiannya. Dan keesokan harinya, kita pun diperlihatkan teman Maya dengan bayinya di rumah sakit, di mana dia akhirnya terpaksa untuk membesarkan anaknya sendiri karena Bambang harus mendekam di penjara karena terlibat penyanderaan yang dilakukan Don Dario dan Sulaiman yang berujung kematian dan mutilasi tubuh korbannya. Di kediaman Don Dario, keluarganya pun terlihat berduka atas kematian Don Dario itu yang dibunuh oleh Nelson. Sementara Hugo, polisi yang menembak mati Nelson, terlihat berduka karena dia harus kehilangan teman baiknya yang telah dibunuh oleh Nelson. Dan untuk Tommy, dia terlihat masih hidup dan membawa uang $250.000 itu. Karena ternyata Sulaiman juga tewas dibunuh oleh Tommy. Sementara Nelson, dia juga akhirnya harus merenggang nyawa akibat ulahnya sendiri. Yang dimana sebenarnya dia sampai melakukan itu karena membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit itu. Dan untuk pemeran utama film ini yaitu Johnny, ternyata dia masih hidup
dan terlihat baru saja siuman. Yang dimana Fatimah ternyata selalu di sampingnya untuk menemaninya. Kesimpulannya, mungkin Johnny tak mendapatkan ponsel impiannya itu, tapi dia mendapatkan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu seseorang yang sangat menyayanginya. Dan ternyata kejadian semalam pun menjadi berita utama di media televisi setempat. Dan media berhasil mendapatkan video eksklusif penyandaran Johnny itu yang direkam oleh Jimmy menggunakan ponsel Nokia 3660 ini. Dan film pun berakhir ketika Johnny tersenyum karena dia merasa dirinya menjadi terkenal akibat kejadian semalam itu. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.